I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua, saya Nadine Purnama, saya dari kelas 10D. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit beberapa materi tentang sosialisasi, pembentukan kepribadian, dan juga agen-agen sosialisasi. Kira-kira menurut kalian, apa itu sosialisasi? Jadi teman-teman, sosialisasi merupakan bagian dari proses perkembangan individu di mana setiap individu akan memahami dan mengajarkan nilai dan norma dari generasi satu ke generasi lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi adalah sebuah proses penanaman kebiasaan yang di dalamnya terdapat nilai dan norma dari satu generasi ke generasi lainnya. Contoh sosialisasi. Contoh aktivitas manusia dalam proses sosialisasi yaitu penerapan kebiasaan menggosok gigi sebelum tidur, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menerapkan kebiasaan dalam bersih-bersih rumah. Jadi setelah saya menjelaskan tentang contoh sosialisasi, tentu saja hal itu mungkin kalian pernah terapkan dalam kehidupan kalian kan? Nah, proses penerapan kebiasaan itulah di mana terdapat nilai dan norma yang dapat diajarkan dalam manusia itu sendiri. Itulah yang disebut dengan proses sosialisasi. Jadi dalam sosialisasi juga terdapat bentuk-bentuk sosialisasi yang dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu proses sosialisasi paling awal dari seorang individu sebelum masuk ke dalam bagian masyarakat. Contohnya sosialisasi yang terjadi di dalam rumah. Di dalam rumah tentunya terjadi interaksi pertama di dalam kehidupan sosial individu itu sendiri, yang nantinya interaksi itu akan membentuk suatu kepribadian dalam diri anak tersebut. Di dalam sosialisasi ini, orang tua mempunyai peran penting dalam mendidik anak. Mereka akan menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, kepribadian seorang individu bergantung pada latar belakang keluarganya. Jadi teman-teman, seperti yang telah dijelaskan tadi, ini adalah beberapa contoh gambar sosialisasi yang terjadi di dalam rumah. Lalu bentuk sosialisasi yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Proses sosialisasi ini berlangsung di luar rumah, yaitu di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Dalam sosialisasi ini, individu belajar lebih banyak mengenai peran-peran yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga sudah mengerti akan peran dari dirinya sendiri dan peran yang dijalankan oleh orang lain. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa contoh gambar sosialisasi sekunder. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal bahwa sosialisasi ini akan membentuk kepribadian individu itu sendiri. Jadi materi yang kedua itu tentang pembentukan kepribadian. Seorang ahli sosiolog bernama George Herbert Mead telah membagi perkembangan diri manusia yang terbagi atas beberapa tahapan berikut. Yang pertama adalah tahapan persiapan atau preparatory stage. Tahapan ini adalah tahapan pertama yang dialami sejak manusia dilahirkan, yaitu dari umur 0 sampai 3 tahun. Tahapan ini dipersiapkan dengan dibekali nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat oleh lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga. Sebagai contoh, ibu yang mengajarkan kata mama, papa, mandi, makan kepada anak yang balita. Nah, makna dari kata tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh anak, tetapi lama-kelamaan anak akan memahami secara sempurna seiring dengan perkembangannya. Jadi, tahap yang kedua adalah tahap meniru atau play stage. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan tahap ini dialami manusia sejak berumur 4-6 tahun. Tahap ini ditandai dengan adanya perilaku anak yang meniru tingkah laku atau gaya bicara yang dilakukan orang tuanya. Pada tahap ini, kesadaran dari anak sudah mulai terbentuk dari nama diri, siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan juga orang yang dekat dengannya. Jadi, tahap yang ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage.
Tahap ini dilakukan seorang anak yang masuk dalam jenjang pendidikan pertama, yaitu ketika berumur 7-18 tahun. Pada tahap ini, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan pesan yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Selain itu, terjadi peningkatan kemampuan yang dimilikinya untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Dengan kemampuan ini, maka seorang anak sudah memiliki kemampuan bermain secara bersama-sama. Anak-anak juga tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Jadi, tahap yang keempat adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalizing stage. Tahap ini adalah tahap yang dialami manusia ketika berumur 18 tahun ke atas atau ketika manusia itu sudah tidak lagi duduk di bangku sekolah. Seorang manusia yang sudah dewasa tentunya akan menyadari pentingnya suatu aturan. Saat usia manusia sudah beranjak dewasa, tentu saja mereka akan menyadari bagaimana pentingnya itu menaati peraturan. Pada tahap ini juga seorang sudah mulai dianggap dewasa, di mana dia sudah benar-benar mampu menempatkan dirinya pada kondisi masyarakat yang lebih luas. Artinya, ia juga dapat bersosialisasi bukan hanya dengan orang sekitarnya, tetapi juga dengan masyarakat luas yang mungkin belum dia kenal. Lalu materi yang ketiga itu adalah agen-agen sosialisasi. Pihak-pihak yang memiliki andil dalam penerapan sosialisasi disebut dengan agen sosialisasi. Agen sosialisasi yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang paling utama dalam proses penerapan nilai dan norma, sehingga akan membentuk kepribadian seorang individu di tahapan awal semenjak mereka dilahirkan. Lalu agen sosialisasi yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan agen sosialisasi sekunder yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses penerapan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang ketiga adalah teman sebaya. Mereka dapat memperkuat dan menghambat proses pemahaman norma dan nilai dari keluarga dan juga sekolah. Agen sosialisasi yang terakhir adalah media sosial. Media sosial merupakan agen yang juga cukup penting dalam proses penanaman nilai dan norma, yang nantinya akan memperkaya penanaman nilai dan norma itu sendiri. Contohnya artikel online seperti di internet, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Dalam proses pengajaran nilai, tentu saja dapat melahirkan dua pola, yaitu sosialisasi tidak sempurna dan sosialisasi sempurna. Nah, sosialisasi sempurna itu terjadi apabila individu mampu menyerap nilai norma dengan baik dan mereka betul-betul menjalankan apa yang dilarang dan apa yang dilarang. Lalu yang kedua itu adalah sosialisasi tidak sempurna, di mana sosialisasi ini terjadi apabila manusia itu tidak menerapkan nilai dan normanya dengan baik.